Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Rangga Pratama 4118120032 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar metodologi penelitian, yaitu tentang evaluasi perhitungan daya dukung tiang pancang dan resiko pemasangannya pada Rusunawa Peak 2 Pulau Gadung. Langsung saja untuk latar belakangnya, fondasi adalah struktur terpenting dari suatu konstruksi bangunan. Tanpa fondasi, bangunan tidak akan dapat berdiri, dan secara umum fondasi terdiri dari dua jenis, yaitu fondasi dalam dan fondasi dangkal. Untuk pemilihan jenis fondasi tergantung jenis konstruksi yang akan dibangun dan juga pada jenis tanah. Untuk tiang panjang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, dan baja dan digunakan untuk menyalurkan beban-beban dari konstruksi di atasnya melewati lapisan tanah dengan daya dukung rendah ke lapisan tanah keras yang mempunyai kapasitas daya dukung lebih tinggi yang relatif cukup dalam dibanding dengan fondasi dangkal. Untuk identifikasi masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terjadi resiko jika proses pemasangan fondasi tiang pancang berada di sekitar pemukiman yang padat dalam pelaksanaan pembangunan gedung bertingkat. Selama ini belum banyak peneliti yang melakukan penelitian untuk menganalisa resiko akibat pemasangan fondasi tiang pancang di sekitar pemukiman warga. Untuk rumusan masalahnya, yaitu A. Bagaimana hasil identifikasi jenis-jenis tiang pancang dan mesin yang digunakan dalam pembangunan proyek yang berada di sekitar pemukiman warga. Yang B. Berapa banyak resiko yang ditimbulkan akibat pembangunan proyek tiang pancang di sekitar pemukiman warga. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, yaitu tujuannya untuk A. Mengetahui jenis tiang pancang dan mesin yang digunakan dalam pembangunan proyek yang berada di sekitar pemukiman warga. Yang B. Mengetahui resiko akibat pembangunan proyek tiang pancang di sekitar pemukiman warga. Manfaatnya yaitu 1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintahan kota dalam membuat kebijakan terkait kenyamanan warga di sekitar pembangunan proyek yang berpemukiman padat. Yang kedua, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan mengenai kenyamanan serta mengurangi kebisingan warga di sekitar pembangunan proyek yang berpemukiman padat. Yang ketiga, bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan baru atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Pembatasan dan ruang lingkup masalah. Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi pada masalah getaran yang ditimbulkan oleh proses pemajangan dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap kenyamanan warga di sekitar pembangunan maupun terhadap kondisi fisik bangunan. Untuk tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, yaitu ada sifat-sifat bioteknis tanah. Untuk definisinya, tanah merupakan kumpulan partikel-partikel yang ukurannya dapat mencakup rentang yang sangat luas. Tanah dihasilkan sebagai produk sampingan pelapukan batuan secara mekanis dan organis atau kimiawi. Nah, untuk sifat-sifat geoteknis tanah dibagi menjadi 3, yaitu sementasi dan penuaian alami. Yang kedua, konsolidasi berlebihan. Yang ketiga, cara pembentukan deposit. Nah, untuk indeks properties atau sifat-sifat fisik, indeks properties tanah meliputi definisi dan besaran-besaran klasifikasi tanah, berat spesifik tanah (GS), berat volumasa atau Y, propositas, kadar pori, derajat kejenuhan, kadar alami, serta batas-batas Alterberg.
Suatu tanah pada umumnya terdiri dari 3 bagian yang tak terpisahkan, yaitu tanah itu sendiri, soil, dan pori tanah, void, di mana pori tanah ini terdiri dari air dan udara. Itu dapat dilihat dalam rumus di sebelah kanan ini. Untuk dapat menghitung volume massa, porositas, dan untuk menghitung kadar air. Untuk penyelidikan dan pengujian tanah di lapangan, diagram alirnya yaitu yang pertama mencari informasi untuk menentukan jenis pondasi yang harus digunakan. Nah, untuk selanjutnya menentukan kapasitas beban yang dapat dipikul oleh pondasi. Selanjutnya memberikan data pengujian laboratorium yang memadai untuk memperkirakan penurunan atau settlement. Selanjutnya letak muka air tanah. Yang selanjutnya identifikasi dan penyelesaian masalah penggalian tanah. Yang selanjutnya identifikasi masalah lingkungan serta pemecahannya. Nah, untuk pengertian pondasi dan tiang pancang sendiri. Pondasi yaitu merupakan bagian bangunan bawah tanah atau substruktur yang berfungsi untuk meneruskan beban-beban yang bekerja pada bagian bangunan atas dan beratnya sendiri ke lapisan tanah pendukung atau bearing layers. Untuk tiang pancang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, dan baja atau yang digunakan untuk meneruskan atau mentransmisikan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah dalam massa tanah. Untuk kapasitas statistik tiang pancang tunggal, yaitu 1. Membawa beban-beban konstruksi di atas tanah ke dalam atau melalui sebuah lapisan tanah. Yang kedua, menahan gaya desakan ke atas atau gaya guling seperti untuk telapak ruangan bawah tanah di bawah bidang batas air jenuh atau untuk menopang kaki-kaki menara terhadap guling. Dan juga sebagai faktor keamanan tambahan di bawah tumpuan jembatan atau pier tiang, terutama jika erosi merupakan masalah yang potensial. Untuk kelompok tiang pancang, kemungkinan suatu konstruksi pondasi terdiri dari sebuah tiang pancang tunggal adalah sangat jarang. Umumnya suatu konstruksi tiang pancang terdiri dari 2 atau 3 buah tiang pancang di bawah elemen atau kaki pondasi. Dan bila beberapa tiang pancang dikelompokkan, maka wajarlah jika diperkirakan bahwa tekanan-tekanan tanah yang dikembangkan dalam tanah sebagai variabel daya dukung tiang pancang akan saling overlap. Nah, untuk tempat dan waktu penelitiannya yaitu berlokasi di proyek di Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dalam pengerjaan proyek pembangunan Rusun PIK 2, dan pemberi kerja adalah KSO Adi Jakon Penta. Untuk metode penelitian yaitu tahapan pertama melakukan review dan studi kepustakaan terhadap textbook dan jurnal-jurnal terkait dengan pondasi tiang, permasalahan pada pondasi tiang dengan desain dan pelaksanaan pemancangan tiang. Yang tahapan kedua meninjau langsung ke lokasi proyek dan menentukan lokasi pengambilan data yang dianggap perlu. Tahapan ketiga, pelaksanaan pengumpulan data-data dari pihak kontraktor yaitu KSO Adi Jakon dan Benta. Dan tahapan keempat, mengadakan analisis data dengan menggunakan data-data di atas berdasarkan formula yang ada. Tahapan kelima yaitu mengadakan analisis terhadap hasil perhitungan yang dilakukan dan membuat kesimpulan.
Untuk instrumen penelitiannya yaitu terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya, data primer merupakan yang diperoleh langsung di lapangan untuk dijadikan data dasar, namun dapat juga dijadikan pengontrol data yang sudah tersedia pada data sekunder. Data-data yang berhubungan dengan data primer meliputi data hasil survei wawancara kepada pihak owner, kontraktor, maupun konsultan. Untuk data sekunder, penjelasannya yaitu merupakan data yang diperoleh penyusun berupa informasi tertulis atau bentuk dokumen lainnya yang berupa informasi tertulis atau bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan rencana proyek. Sekian yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.